Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di Go Sharing Live yang selalu tayang di setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya di channel YouTube-nya Go Bogor di Go Bogor Online Service. Hari ini bersama saya Santo, saya akan bahas satu tema yaitu Truth or Dare. Bapak Ibu pasti tahu ya tentang permainan Truth or Dare ya, tapi kali ini berbeda karena saya ingin membahas bagaimana kehidupan kita itu selalu diperhadapkan dengan pilihan, yaitu pilihan kebenaran firman Tuhan, atau kita malah berani dalam tanda kutip kita nekat Bapak Ibu Saudara. Mana yang kita pilih? Nah, kita ini akan belajar tentang peristiwa bagaimana Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Bapak Ibu pasti tahu tentang cerita ini ya, bagaimana kehidupan janda di Sarfat ini mengalami sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, apalagi hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang membuat kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan, atau kita berjalan keluar, dengan kata lain kita nekat untuk melakukan pilihan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting sekali untuk kita memahami bagaimana kita harus berjalan di dalam firman Tuhan sehingga keimanan kita bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara dan berlipat ganda. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa tetap memilih kebenaran itu dibandingkan dengan keberanian kita yang dalam tanda kutip modal nekat. Nah, bagaimana iman janda di Sarfat ini bertumbuh Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca dulu ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-12 dikatakan demikian. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Nah, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang harus kita lakukan untuk kita lebih memilih truth, yaitu kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita dapat bertumbuh dan berlipat ganda adalah kita berani menghadapi fakta di depan. Kita berani menghadapi fakta di depan. Nah, faktanya Bapak Ibu Saudara, janda di Sarfat ini menghadapi fakta di depan bahwa dia akan mengalami kematian bersama anaknya. Nah, kadang-kadang kita melihat fakta di depan kehidupan kita berkata lain dari firman Tuhan, betul ya? Tetapi apakah kita berani untuk melangkah dan menghadapi fakta itu bersama Tuhan? Makanya saya tadi bilang, jangan kita hanya melangkah modal nekat, tetapi kita harus melangkah dengan bermodalkan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh dan bahkan berlipat ganda? Kita baca ayatnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dulu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sana, "Tetapi Elia berkata kepadanya, 'Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.'" Nah, lihat Bapak Ibu Saudara, ayat 14. "Tetapi beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ayat 15. "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Hal yang kedua, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga iman kita berlipat ganda, bertumbuh dan berlipat ganda adalah kita percaya dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita percaya penuh kepada janji Tuhan. Dikatakan di ayat 15, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Dia memiliki kepercayaan penuh bagaimana janji Tuhan
bahwa tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mau gak kita percaya kepada Tuhan di hari-hari yang tidak baik ini? Kita berjalan bersama Tuhan, kita tetap memegang tangan Tuhan, kita tetap percaya janji Tuhan, dan kita tetap memiliki kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Yang ketiga, kita tahu sama tahu, kalau Bapak Ibu baca ya, ayat-ayat di bawahnya, Bapak Ibu akan mendapati bahwa anak dari perempuan atau janda Sarfat ini meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara, karena sakit. Ya. Dan di sana dia sempat protes kepada Elia. Bagaimana ini seharusnya? Ya kan? Nah, lalu Elia itu berdoa kepada Tuhan. Dan terjadilah suatu mukjizat yang luar biasa bahwa anak dari janda itu bisa hidup kembali. Kita baca ayatnya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 24. 1 Raja-Raja 17 ayat 24 berkata gini, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Adalah benar. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita berharap penuh kepada Tuhan. Satu hal yang bisa menghalangi kita untuk terjadinya janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita memang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak sabar dan memilih cara kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana janda Sarfat ini memberikan kesimpulan akhir yang luar biasa yang bisa keluar dari mulutnya, bahwa Tuhan atau firman Tuhan yang kau ucapkan dari mulut Elia ini adalah benar, Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Truth or dare. Melangkah dalam firman Tuhan atau melangkah dengan modal nekat aja, Bapak Ibu Saudara. Kiranya sharing firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Saya berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.